Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sel elektrolisis ya. Nah, ini sempat tertunda beberapa minggu, sekarang kita akan pelajari. Nah, sebelum belajar sel elektrolisis, saya akan bertanya dulu kepada kalian. Kalian tahu medali emas kan? Nah, pada gambar ini adalah medali emas yang akan digunakan pada Olimpiade di Tokyo tahun 2020 ini. Namun karena pandemi, Olimpiade ini ditunda katanya, nggak tahu sampai bulan berapa, sampai tahun berapa baru dijalankan lagi. Nah, jadi pada medali emas ini apakah semuanya terbuat dari emas? Nah, ternyata tidak. Jadi perlu kalian ketahui bahwa dari satu medali emas ini yang beratnya hampir kira-kira setengah kilo, itu ternyata kandungan emas itu cuma 6 gram, dan itu pun hanya bagian luarnya saja. Ya iya dong, kalau misalnya sampai setengah kilogram emas, langsung kaya jadi atlet kan, setiap kali lomba langsung dapat emas. Nah, jadi cuma 6 gram aja yang emasnya dari setengah kilo tadi. Dan bagian dalamnya adalah terbuat dari sekitar 550 gram perak. Nah, bagian dalamnya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara melapisi emas dengan perak? Nah, itu dapat dilakukan menggunakan prinsip elektrolisis ya, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oke, langsung masuk ke materinya. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah penguraian satu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi di sini prinsipnya kita akan melangsungkan suatu reaksi kimia itu menggunakan energi listrik. Jadi dengan bantuan energi listrik kita akan melangsungkan suatu reaksi kimia. Beda dengan sel foto ya. Kalau sel foto yang sudah kita pelajari lalu, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan listrik, itu sel foto. Sedangkan pada sel elektrolisis, untuk melangsungkan suatu reaksi kimia kita membutuhkan energi listrik. Oke, komponen sel elektrolisis. Apa aja komponennya? Kita bisa lihat di sini ada gambar. Ada gambar ya. Di sini pertama komponen adalah sumber arus. Nah, sumber arusnya bisa seperti aki ataupun baterai. Lalu apalagi di sini ada kawat nih, warna biru nih kawat, itu terhubung dengan ini ada yang warna abu-abu nih. Ini seperti batangan. Itu yang kita sebut dengan elektroda. Nah, lalu elektroda ini terbagi menjadi dua ya, sama seperti sel foto. Jadi nanti ada istilahnya katoda anoda. Nah, tapi beda muatan antara sel foto dan elektrolisis. Kalau pada sel elektrolisis, elektroda yang bermuatan negatif itu disebut dengan katoda. Ya, jadi elektroda yang bermuatan negatif ini disebut dengan katoda. Dari mana tahu muatan negatifnya? Lihat aja pada sumber arus ini ke arah mana muatannya. Misal muatan negatifnya ke arah kanan, berarti elektroda di sini akan bermuatan negatif. Dan yang negatif itu elektrodanya disebut dengan katoda. Lalu untuk yang elektroda bermuatan positif itu disebut dengan anoda. Oke, itu komponen keduanya. Jadi pertama tadi sumber arus, lalu yang kedua adalah elektrodanya. Komponen ketiga yaitu elektrolit. Ya, jadi komponen ketiga itu elektrolit. Elektrolit yang mana? Yaitu cairan di sini yang berisi ion-ion, itu disebut dengan elektrolit.